Tadi kan ada Ferdinand juga nih tadi datang kayaknya ke kantor nih, kabar gembira apa nih Pak kira-kira Ferdinand mendatangi dan kayaknya mukanya sumringah nih Pak setelah keluar nih gimana kira-kira? Ini melakukan pembinaan. Jadi PSMS bentukan sekarang ini yang usia 14 tahun 2021 dia mengikuti suratin usia 15. PSMS yang usia 15-16 sekarang dia di 2021 juga mengikuti suratin 17. Nah, jadi sekaligus dua tim kita bentuk. Jadi untuk suratin dan sekaligus menjaring pemain-pemain muda masa depan PSMS. Mana tahu dari yang seleksi ini nanti ke PSMS atau dari yang seleksi U15 juga ke PSMS bisa dipantau untuk tim nasional. Nah, jadi kita melihatnya seperti itu. Jadi untuk masa depan pemain PSMS ini sekarang dengan pembinaannya sudah kita lakukan. Jadi kita dalam hal ini walaupun program PSSI karena corona ini sekarang berhenti, tapi yang namanya program pembinaan kan harus jalan. Jadi biarlah persiapan lebih kurang 1 tahun ini. Kira-kira kalau nggak salah nanti suratin itu mungkin Juni 2021 atau Juli, ya kan gitu. Jadi waktunya cukup lama. Jadi kalau kita mau mengejar prestasi, ya inilah yang harus kita lakukan. Jadi tidak dalam bentuk instan. Nah, yang penting lagi di dalam pelaksanaan seleksi dan pembinaan PSMS ini sudah kami tekankan tadi. Pertama, tidak boleh ada yang curi umur. Ya, tidak ada yang orang boleh yang curi umur, model tipek, model ijazah palsu, model ini, model itu, karena sekarang sudah dengan sistem online semua. Yang kedua, tidak ada pemain-pemain titipan bahwa ini anak pelatih, ini anak famili, ini anak saudara, ini anak rekomendasi, ini tidak ada. Kasih tahu sama kami. Dan tidak boleh orang anak pengurus pula lagi, apalagi anak pengurus. Nah, itu juga paling pantang kita kan. Nggak boleh ada seperti itu. Jadi biar murni pure pemain ini dibesarkan di PSMS. Nah, jadi kebetulan lagi sekarang ini senggang, ya biar dulu latihan. Nanti baru kami pindah. Kalau sekarang yang U15 sudah di jalan pancing di lapangan di Spora. Nanti ini rencananya di Keperta di lapangan Jipur Pak. Jipur, di lapangan Jipur. Nah, jadi nanti ke situ. Jadi setelah PSMS masuk sudah kembali. Targetnya berapa lama nih nanti prosesnya dari situ? Kami belum koordinasi sama pelatih. Biarkan dulu. Ya gambaran kalau bisa Januari ini sudah terbentuk tim kan bagus. Jadi biar sebulan ini betul-betul seleksi itu murni. Jadi karena kan ini lagi sekarang daring-daring ini lagi anak sekolah lagi gampang, jadi coba aja. Jadi nanti kita bikin latihannya seminggu 2 kali di sini, Selasa dan Kamis. Oh, Selasa Kamis. Ya, Selasa Kamis. Itu yang 15 ada nama-nama ya Pak? Ada, itu sama itulah sama pelatih Dasrul Bari, Dacul. Nah, ini nama-namanya yang ada dan seleksi sama Sugien. Nanti bisa kalian dari media langsung ke pelatih lah. Ya, Pak Bang Sugi ya. Dari manajemen untuk pemilihan pelatih khususnya untuk 14 ini Bang Sugi mantan PSMS juga kenapa? Ya, karena kita melihat track recordnya dia serius. Track recordnya dia serius membina usia 14-15 ini, dan memang kita sudah jajaki dari awal gitu. Ada pelatih-pelatih yang lain juga kita coba, tapi ini kan namanya apa ya? Di samping dia memang punya suatu talenta untuk pemain-pemain muda, di satu sisi lagi juga ya kemauan dia. Berarti penunjukan pelatih dari manajemen? Iya, SK-nya dari manajemen, ditandatangani Pak Kodrat. Baik itu SKU 15 dan 16 maupun SK 14 dan 15, semua itu ditandatangani SK dan pakai SK oleh Pak Kodrat. Kalau lisensi Bang Sugi? Lisensinya C. Ya, Kalau Bang Dasrul? Sama C juga. Sama Dasar alasan penunjukan manajemen untuk pelatih? Ya itu tadi, jadi gini, mereka mencari misalnya bapak angkat, kemudian mereka mau mandiri. Mereka mencari bapak angkat dan mereka mau mandiri, dan mereka yang menyiapkan semua, kita memfasilitasi aja.
Jadi kita supaya bebannya tidak terlalu berat, jadi ke mereka. Oh jadi Istilahnya manajemen optimis dalam menunjuk dua pelatih ini. Ya optimis, karena track record dua-duanya bagus, ya kan. Memang mereka itu dan spesialisnya di situ. Usia muda gitu. Sugianto ya. Jadi kalau untuk pendanaan sendiri berarti intinya memang benar-benar lah Bang Sugi dan manajer yang mencari bukan PSMS yang bukan ya Pak nah, ya? mereka semua yang menyiapkan semua perangkatnya. Kita membantu misalnya lapangan, Oh gitu ya. bola kita bantu. Bola kan ada banyak. Nah, itu sumbangan dari Pak Edi ya kita bantu. Kan beliau pasti senang sebagai pembina kita. Iya, pembina kita kan pasti senang dengan adanya pemain-pemain muda, talenta muda untuk mengisi pemain-pemain senior yang ke depan. Why not? Kenapa tidak? Kan gitu. Inilah satu-satunya jalan kita. Tentu nanti ke depannya kalau mereka lolos ini semua kan juga ini proyeknya panjang. Jadi proyek panjang itu kita kan 2024 PON. Oh iya benar. Iya. Tentu kesana juga sasaran tembaknya. Jadi sudah bisalah mereka nanti 4 tahun ke depan udah 21 umurnya kan. Sudah bisalah untuk persiapan gitu juga. Jadi artinya dalam hal ini kalau saya melihat yang selama ini dulu tahun 70-an PSMS atau Sumatera Utara dulu gudangnya sepak bola, pemain sepak bola. Nah, sekarang kan pada hilang, menurun. Nah, mencari kiper aja pun susah. Betul. Nah, sekarang kita sudah mencoba biarkan ini berjalan, nanti dibuat lagi yang usia muda, usia 20. Saya mempunyai program, tapi harus kerjasama dengan Asprop. Program saya di Januari nanti saya lagi susun bagaimana kabupaten kota ini memutar kompetisi. Jadi misalnya dulu ada namanya Persesi Simalungun, ada namanya PSKB BG, ada namanya PSKTS Tanjung Balai, ada namanya PSSK Tanah Karo. Nah ini semua dibuat turnamen, dibuat per grup kabupaten kota ada 33. Katakanlah ada 30. 30 ini dibagi satu grup dibagi 5 grup. Satu grup ini 6 atau dibagi berapa? 5 tim berarti 6 grup kan gitu. Dibagi ini untuk nanti dari situ akan dipilih pemain-pemain yang betul-betul hebat untuk Sumatera Utara. Jadi saya lagi membuat program itu untuk menawarkan nanti koordinasi ke Asprop, nanti melalui Pak Edi, Gubernur. Jadi kabupaten kotanya menyiapkan tim usia 20. Nah itu juga untuk PON ke depan gitu. Itulah rencana kita. Oke. Iya, itu kan dulu kan kita dengar ada PSKTS Tanjung Balai, PSTS Tebing Tinggi, PSSK Karo, Persesi Simalungun, PSSK Karo. Ini semua ini nanti melalui Asprop. Ini mesti gawenya Asprop. Siap. Kerjasama sama Asprop untuk menghidupkan ini kembali. Jadi dulu tahun 70-an ada ini saksi sejarah itu Piala Mara Halim Cup daerah. Itulah dia pialanya. Ya kan main PSMS sama PSL Langkat final. Ya kan di Langkat PSMS juara. Inilah dia pialanya. Jadi itu lagi dikembalikan, tapi tidak nama Mara Halim Cup daerah, dinamakan sekarang Piala Gupsu. Ya Pak, Piala Gubernur Sumatera Utara kan karena mencakup kabupaten kota, kita buat aja Piala Gupsu. Nanti kerjasama lah Asprop, kerjasama dia dengan Dispora, kerjasama dengan KONI, semua terlibat. Ini bagaimana? Itu baru dikumpuli nanti oleh Pak Gubernur, para pimpinan-pimpinannya. Jadi pimpinan-pimpinannya dalam hal ini Bupati, Wali Kota. Nah tentu si Bupati dan Wali Kota akan mencari pemain yang siap kan. Nah dari situ apa outputnya? Saya tanya kalian. Ya kalau serius pasti pemain kan. Ya sekarang outputnya apa? Output tentu pemain juga dapat kerja. Di pemerintah dia kan. Misalnya dia memang ini kan dapat kerja di bank, dapat kerja dia di pegawai PNS di kantor bupatinya atau di kan dulu gitu. Baru dikembangkan lagi. Jadi dia bisa untuk masa depan pemain
program saya gitu nanti di 2021. Siap. Itu yang mau kerja sama kita. Saya sudah lagi konsep-konsep ini, tapi nanti saya tuangkan semua dalam satu bundel begitu untuk disampaikan ke Pak Edi. Pak Kodrat dulu. Bapak lah, Kodrat dulu Ketua ya. Asprop. Oh, Asprop dulu ya. Ketua Asprop, Ketua KONI, baru setelah sudah dimatangkan betul, baru ke Pak Edi mengundang. Nah, ini dia konsepnya. Baru dibuatlah. Kayak dulu kan pernah juga kita buat usia 16 waktu Edi Ramayadi Cup, usia 16 yang mainnya di kabupaten kota kan. Pernah. Nah, itulah dia kira-kira. Oke, Pak King, ini pertanyaan mungkin Pak tentang PSMS kita lah Pak. Jadi tadi kan ada Ferdinand juga nih tadi datang kayaknya ke kantor nih. Kabar gembira apa nih Pak? Kira-kira Ferdinand mendatangi dan kayaknya mukanya sumringah nih Pak setelah keluar. Ini gimana kira-kira Dia Pak? menanyakan program kita nanti ke depan bagaimana. Iya Pak. Ya kan, apa masih kita jalan, masih ini ya kita akan melaporkan dulu dengan Pak Pembina kita. Ini kami juga sebentar nih mau melapor ke Pak Kodrat. Sekarang dia mau berangkat untuk melaporkan ini semua lah. Gitu ya Pak. Jadi Ya? kegiatan supaya nanti di tanggal-tanggal 10 Desember gitu sudah bisalah pemain kita ini kumpul. Oh, Ya, jadi sudah bisalah kumpul gitu kan. all aja atau yang Medan aja dulu Pak? Tanggal Kalau 10? bisa semua. Semuanya ya? Iya, jadi supaya lebih awal. Mungkin kalau untuk tim, saya pikir ini ada Pak Mul. Jadi biar sekalian Pak Mul yang Siap. menjawab. Kalau Siap. tim lebih baik manajer lah ya. Ya. Cuma kita menyampaikan tadi itulah dia. Intinya itu. Kemudian Pak, kalau untuk yang lain Pak, Esko atau apa dengan Oke John gimana Pak kontrak mereka? Sama. Artinya tetap diperpanjang. Sudah otomatis berarti Iya, intinya iya. semua diperpanjang Pak ya? Diperpanjang dan sudah kita komunikasi. Oke. Kalau yang untuk ini Pak, kan di media sosial katanya hanya 90% ini yang dipertahankan. Apakah memang benar ada yang kontraknya tidak dilanjut atau gimana Pak King? Kalau dalam hal ini manajemen belum rapat. Oh, oke. Tapi oleh manajer mungkin menyampaikan itu karena memang harus ada juga perbaikan. Jadi dengan materi sekarang yang kita lihat ini memang lumayan, tapi belumlah bagus sekali. Masih lumayan kan gitu. Artinya perlu ada perbaikan. Iya. Nah, perbaikan itu tentu harus ada yang dikurangi, harus ada yang ditambah. Iya. Dan ini kan cuma 2 bulan. Februari Maret. Iya. Nah, justru pemainnya ngapain banyak-banyak. Iya. Nah, kalau 24 saya pikir sudah pas ideal. Hmm. Nah, 24 sudah cukup karena 2 bulan saja. Siap. Tapi 2 bulan itu memang betul-betul pemain yang dicari, yang diincar yang memang qualified. Nah, untuk posisi apa-apa pelatih lah sama manajer nanti. Jadi intinya memang belum adalah pemain yang berkurang Pak ya? Untuk yang kontraknya dilanjut atau gimana Pak? Ya kalau kontraknya yang sudah berakhir pasti ada. Oh, sudah ada. Nah, itu yang dibilang Pak Mul tadi 90% Oke. dipertahankan, 10% yang dikeluarkan kan. Iya. Karena kan kalau di media sosial katanya David nih kayaknya ada berkiper nih nggak diperpanjang nih ya. Bisa jadi kan, Kayak gitu, artinya mungkin mau dicari kiper yang lebih bagus, Seperti itu Pak ya. seperti itu kan gitu. Apa Bang? Tambahan? Oke. Itu aja ya. Nah selanjutnya Habis ini. ke Pak Mul ya. Siap. Makasih banyak Pak King. Yuk, makasih. Oke,